Setelah pertemuan tidak terduga antara King Lin dan Xiaoyan, King Lin pun menyelesaikan kesalahpahamannya dan berdamai dengan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun bertanya kepada King Lin, "Kenapa kau menginginkan monster pill ini?" King Lin pun menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan monster pill ini untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Racun itu disebabkan oleh serangan suku Piton 9 Tanah ketika ingin menangkap dirinya. Dengan kata lain, King Lin sebelumnya diserang oleh suku Piton 9 Tanah dan bertarung sengit dengan mereka hingga akhirnya terkena racun kuat tersebut. Sedangkan alasan suku Piton mengincar King Lin dikarenakan King Lin memiliki kekuatan mata bunga 3 giok ular yang menjadikannya menjadi musuh para ras ular. Namun beruntungnya ketika sedang diserang suku Piton, King Lin bisa mendapatkan beberapa sepuh suku Piton untuk dikendalikan dan dijadikan kekuatan tambahannya. Xiaoyan pun bertanya kembali kepada King Lin, "Kenapa kau bisa ada di sini dan bagaimana kehidupanmu di klan ular surgawi?" King Lin pun menjawab, "Aku baik-baik saja di sana. Sedangkan alasanku berada di sini karena aku melarikan diri dari perjodohan para tetua di klan ular surgawi itu." Setelah beberapa penjelasan dari King Lin, Xiao selaku sesepuh racun menjelaskan bahwa monster pill ini tidak akan bisa menghilangkan racun di tubuh King Lin. Kemudian Xiaoyan yang mendengarkan di samping menawarkan King Lin untuk ikut dengannya dan akan membantunya mencari cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya setelah keluar dari reruntuhan kuno ini. King Lin yang berniat dari awal mencari Xiaoyan, dia pun langsung bersedia ikut dengan Xiaoyan, bahkan berterima kasih atas bantuannya. Kemudian setelah beberapa percakapan selesai, Xiaoyan pun bersama King Lin dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya dan pergi ke aula utama. Singkatnya setelah sampai di sana, Xiaoyan melihat para musuh lamanya sudah tiba di aula utama. Begitu juga sekutunya lembah api pembakaran. Di sana juga Xiaoyan melihat sebuah kerangka seseorang yang diduga itu adalah kerangka Master Daoseng pemilik makam ini. Bukan hanya itu, Xiaoyan juga melihat 10 gulungan teknik jurus, yang dimana di antara 10 gulungan itu hanya ada satu yang paling berharga. Dengan kata lain itu adalah teknik kelas Tian Master Daoseng. Namun sayangnya di balik harta karun itu ada 12 patung berdiri di sekelilingnya. Yang diduga itu adalah boneka iblis langit seperti Ujang untuk menjaga gulungan 10 gulungan ini, sehingga menjadi tidak akan mudah untuk mengambilnya. Ketika semua orang terhening menunggu kehancuran segel penghalang Daoseng, ketika itulah tiba-tiba muncullah rombongan aula jiwa memasuki aula utama. Mereka pun keluar dari celah dimensinya, dan yang tidak disangka, rombongan aula jiwa ini dipimpin oleh musuh kuat Xiaoyan yaitu hantu tua Zaixing. Xiaoyan dan Zaixing pun saling menatap satu sama lain. Aura permusuhan darah keluar dari masing-masing tatapan mereka. Kelompok Xiaoyan yang pernah bertempur dengan mereka mengeluarkan tatapan kebencian juga terhadap kedatangan aula jiwa ini. Namun sayangnya tujuan utama sangatlah penting sehingga masing-masing dari mereka pun terpaksa harus menahan dulu amarahnya demi misi pentingnya di reruntuhan kuno ini. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya tiba juga kehancuran segel penghalang Daoseng ini. Semua gulungan jurus pun tersebar melayang ke berbagai arah. Xiaoyan bersama tim dan para musuhnya pun langsung bertindak hingga akhirnya terjadilah pertempuran besar-besaran memperebutkan gulungan teknik kelas Tian ini. Kemudian Xiaoyan berhasil mendapatkan salah satu gulungan yang diduga gulungan berlemen api. Begitu juga dengan para faksi lainnya berhasil mendapatkan gulungan-gulungan ini. Gulungan teknik pun tersisa 3 lagi, namun sayangnya sepertinya semua gulungan ini bukanlah teknik kelas Tian, sehingga Xiaoyan pun menduga bahwa teknik kelas Tian dijaga di tempat lain. Melupakan dulu tentang 10 gulungan ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa aula jiwa tidak ikut memperebutkan gulungan jurus ini. Tepat ketika semua orang sedang bersaing, Xiaoyan pun mencari aula jiwa dan melihat ternyata aula jiwa mengincar kerangka Daoseng yang sudah mati itu. Aula jiwa pun memasang sebuah formasi yang bertujuan untuk memurnikan dan mengambil kerangka Daoseng ini untuk dibawa pulang. Namun sayangnya ketika hal itu sedang terjadi, tiba-tiba kerangka Daoseng ini hidup kembali dan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan dan sekaligus membunuh banyak para elit dari aula jiwa. Zaixing yang terluka dan berhasil selamat sedikit lega, namun sayangnya kerugian yang diterima tidaklah sedikit. Hingga kemudian, kerangka Daoseng ini pun mulai terbang sedikit. Dia kemudian mulai menyiapkan sebuah jurus di mana jurus ini adalah teknik kelas Tian yang sedang direbutkan semua orang. Aura mengerikan dari jurus kerangka Daoseng ini mulai keluar. Semua orang dipenuhi kepanikan dan berusaha pergi dari aula utama ini. Namun sayangnya itu sudah terlambat. Jurus teknik kelas Tian yang dikeluarkan kerangka Daoseng ini mulai keluar, mengeluarkan serangan energi menyebar luas kemana-mana, dan membunuh banyak ahli dari semua faksi di dalam ruangan. Sekian untuk episode ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.